Lahan PT Alfat Syariah di Bolanggi dalam sengketa, ahli waris melapor ke Polda Sulsel. Goa, dimensitv.news.com. Rencana pembangunan perumahan di atas lahan yang dikuasai oleh PT Alfat Syariah Indonesia yang berada di Bolanggi, Desa Timbuseng, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa disengketakan oleh ahli waris dan resmi dilaporkan ke Polisi Daerah Sulawesi Selatan dengan laporan polisi nomor STTLPB 133/2/2023 SPKTPOLDA Sulsel. Laporan tersebut atas dugaan terjadinya pemalsuan surat dan penggunaan surat palsu akta jual beli AJB nomor 165/2009 dan 166/2009 atas transaksi ilegal antara pemilik lahan almarhum Baharudin Daeng Sila bin Muga dengan Haji Rusdin Nawi pada tahun 2009. Di mana antara almarhum Baharudin Daeng Sila bin Muga dengan Haji Rusdin Nawi tidak memiliki hubungan hukum dan tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun. Ahli waris melalui kuasa hukumnya Ashwar SSTSH membenarkan pelaporan tersebut dan mengatakan tinggal menunggu panggilan untuk pemeriksaan ahli waris dan saksi-saksi. Kami sudah laporkan ke SPKT Polda Sulsel pada hari Minggu tanggal 12 Februari tahun 2023 dan tinggal menunggu panggilan untuk pemeriksaan ahli waris dan saksi-saksi, kata Ashwar saat ditemui oleh awak media di salah satu warkop di Sungguh Minasa, Senin tanggal 13 Februari tahun 2023. Dalam keterangannya, ia melaporkan Edi Yusuf Daeng Ngemba yang diduga memalsukan dan menggunakan surat palsu AJB nomor 165/2009 dan 166/2009 tanah milik ahli waris almarhum Baharudin Daeng Sila bin Muga yang berada di Dusun Bolangi, Desa Timbuseng, Kecamatan Patalasang, di mana tanah tersebut telah terjadi 3 kali transaksi tanpa sepengetahuan ahli waris dan diketahui transaksi terakhir dilakukan oleh PT Alfat Syariah Indonesia. Yang kami laporkan Edi Yusuf Daeng Ngemba, karena dia diduga telah memalsukan surat dan menggunakan surat palsu AJB nomor 165/2009 dan 166/2009 seolah-olah almarhum Baharudin Daeng Sila bin Muga pernah menjual tanah tersebut ke Haji Rusdin Nawi, padahal tanah tersebut hanya digadaikan almarhum kepada Edi Yusuf Daeng Ngemba dan kemudian muncul AJB yang diduga dipalsukan, jelas Ashwar. Ironisnya, AJB yang diduga palsu tersebut menjadi alas untuk melakukan transaksi selanjutnya dan diketahui sudah 3 kali berpindah tangan sampai kepada PT Alfat Syariah Indonesia. AJB nomor 165/2009 dan 166/2009 tersebut diduga kuat mengandung keterangan palsu, karena persetujuan dari istri almarhum tidak diketahui siapa yang menandatangani dan tanda tangan almarhum Baharudin Daeng Sila bin Muga. Sangat berbeda dengan AJB 165/2009 dan 166/2009 serta tidak sesuai dengan tanda tangan aslinya, papar Ashwar. Ia mengatakan bahwa di dalam surat laporannya telah melaporkan Edi Yusuf Daeng Ngemba sesuai pasal 263 KUHP sub pasal 266 KUHP. Kami melaporkan Edi Yusuf Daeng Ngemba sesuai pasal 263 ayat 1, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian kewajiban atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun. Selain itu, kami melaporkan juga sesuai pasal 266 KUHP 1, barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun.
2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barang siapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian. Tutupnya. Sementara di tempat terpisah, pihak Alfat saat dikonfirmasi pesan WhatsApp melalui kuasa hukumnya Andi Ardiansyah, belum ada klarifikasi mengenai adanya laporan polisi dari pihak ahli waris almarhum Baharudin Daeng Sila. Selain itu, Edi Yusuf Daeng Ngembah selaku terlapor sampai saat ini belum berhasil dikonfirmasi sampai berita ini dinaikkan. Liputan 1. Kontributor Sulawesi Selatan mengabarkan untuk Dimensi TV News.com. Inspirasi membangun daerah.